Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu Guru Penggerak. Saya Nurlailah, calon guru penggerak Angkatan 9 tahun 2023. Tempat tugas di SD Negeri 35 Ampenan, Kota Mataram. Fasilitator Bapak Muhammad Sayuti dan pengajar praktek saya Bu Anita Teresia Sinaga akan memaparkan tugas modul 1.1a.8 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Adapun kerangka pembelajaran modul 1.1 yang pertama mulai dari diri, yaitu membuat refleksi diri tentang Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, eksplorasi konsep untuk memperdalam pemahaman kita tentang konsep pendidikan KHD. Yang ketiga, ruang kolaborasi, ruang di mana CGP berkolaborasi untuk mengeksplorasi nilai-nilai sosial budaya di daerah dengan melebalkan kekuatan kodrat murid sebagai manusia dan anggota masyarakat. Yang keempat, demonstrasi kontekstual, di mana CGP mendesain strategi untuk mewujudkan pemikiran KHD, yaitu pendidikan berpihak pada murid sesuai dengan konteks murid. Yang kelima, elaborasi pemahaman, dilakukan dengan mengembangkan berbagai pertanyaan mengenai materi filosofi KHD yang akan dibahas bersama instruktur. Keenam, koneksi antar materi, yaitu membuat kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pemahaman baru yang dipelajari dari pemikiran KHD. Selanjutnya, asas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Pendidikan merupakan dukungan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang sesungguhnya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anak manusia. Sedangkan pengajaran merupakan bagian dari pendidikan, di mana terjadinya proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, sistem among atau menuntun. Kedua, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ketiga, berpihak pada murid. Keempat, budi pekerti. Kelima, trikon Ki Hajar Dewantara, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Keenam, merdeka lahir dan batin. Ketujuh, pendidikan bukan tabula rasa. 8. Pendidik seperti petani atau tukang kebun kehidupan. Hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran KHD, pembelajaran yang saya lakukan adalah yang pertama, hanya mentransfer materi pelajaran kepada peserta didik. Yang kedua, melihat nilai dari aspek kognitif saja. Ketiga, jika nilai murid sudah mencapai KKM, dianggap pembelajaran sudah berhasil. Keempat, ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Kelima, murid hanya sebagai objek pembelajaran saja. Keenam, pembelajaran berpusat pada guru atau istilahnya teacher center. 7. Tidak memperdulikan apakah murid sudah berpengalaman. 8. Hanya meminta siswa menghafal materi. Terakhir 9. Sering merasa gagal dan mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi, baik formatif maupun sumatifnya.
Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1? Setelah mempelajari modul 1.1, baru saya menyadari yang pertama seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh. Karena aspek pembelajaran itu tidak hanya pada aspek kognitif, tetapi ada afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Kedua, murid sebagai subjek pembelajaran, bukan sebaliknya sebagai objek pembelajaran. Artinya, kita harus memberikan kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan siswa bebas dalam berkreasi. 3. Guru sebagai fasilitator pembelajaran. Keempat, guru harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati. 5. Harus mempelajari karakteristik siswa. Dan terakhir, 6. Berikan kesempatan kepada murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran pengajar Dewantara? Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain: yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center. Yang kedua, menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Yang ketiga, pembelajaran tidak lagi menuntut tetapi menuntun. Keempat, mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Sekian pemaparan dari saya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.